Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Yunita Rahmi dengan NPM C1C019044. Di sini kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai akuntansi keuangan lanjutan bab 3 yaitu konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Kita langsung masuk ke materinya ya. Konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat. Di sini kita akan membahas mengenai proses pencatatan laporan keuangan konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat yang dilakukan perusahaan induk terhadap saham perusahaan anak pada nilai tercatat. Karakteristik konsolidasian dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Menurut PSAK nomor 65 revisi 2014, laporan keuangan konsolidasian disebutkan bahwa investor mengendalikan investi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Jadi konsolidasi laporan keuangan merupakan proses penggabungan dua atau lebih laporan keuangan yang dimiliki oleh dua atau lebih entitas sehingga menjadi sebuah laporan keuangan yang utuh dan menyeluruh mencerminkan semua hasil operasional. Nah, menurut PSAK nomor 65 tahun 2014, itu prosedur laporan keuangan konsolidasi terdapat tiga. Ada tiga. Yang pertama yaitu menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua yaitu mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga yaitu mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Selanjutnya yaitu konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat, terbagi menjadi dua. Konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat entitas dengan kepemilikan penuh. Artinya perusahaan induk mengakuisisi 100% saham perusahaan anaknya. Maka penyusunan laporan keuangan konsolidasinya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah akuisisi, maka laporan keuangan konsolidasi yang dibuat hanya laporan posisi keuangan. Yang kedua yaitu menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi, maka akan ada yang pertama laporan keuangan konsolidasi semakin banyak seperti laba rugi bersih konsolidasi, laporan perubahan modal konsolidasi, laporan posisi keuangan konsolidasi, dan laporan arus kas konsolidasi. Yang kedua yaitu adanya penambahan akun seperti beban dan pendapatan dari hasil konsolidasi atau akuisisi tersebut. Yang ketiga yaitu jurnal eliminasi semakin banyak. Jurnal eliminasi ini ada di pencatatan baik induk maupun di pencatatan anak. Oleh karena itu, suatu perusahaan akan menyusun laporan keuangan konsolidasi sejak sejak perusahaan itu memiliki pengendalian atas suatu perusahaan atau telah mengakuisisi seluruh saham dari perusahaan itu sampai dengan berakhirnya masa pengendalian tersebut. Ada dua jurnal eliminasi di laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Yang pertama yaitu mengeliminasi bagian laba dari entitas anak. Yang kedua yaitu mengeliminasi dividen yang diumumkan, tambahan nilai investasi di pencatatan entitas anak. Dalam hal ini tidak ada kepentingan non-pengendali karena sudah diakuisisi 100% ya. Selanjutnya yaitu ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat entitas dengan kepemilikan sebagian. Sebagian berarti itu di bawah 100%, misalnya 50% seperti itu. Maka penyusunan laporan keuangan konsolidasinya terbagi menjadi dua, yaitu menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah sesaat akuisisi, maka laporan keuangan konsolidasi yang dibuat hanya
hanya laporan posisi keuangan. Yang kedua, menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Di dalam hal ini, maka akan dilaporkannya ada kepentingan non-pengendali. Kenapa ada kepentingan non-pengendali? Karena perusahaan investor tidak mengakuisisi 100% saham dari perusahaan investasi ini. Misalnya, dia mengakuisisi 50%. Nah, kemungkinan saja 50%-nya ini juga menjadi sudah diakuisisi oleh perusahaan lain, walaupun itu 20%, 30%, ataupun 10%. Nah, itulah disebut kepentingan non pengendali. Selanjutnya yaitu bagaimana jika akhir periode harga saham perusahaan meningkat. Untuk metode biaya tidak membuat penyesuaian, dan untuk metode nilai wajar di setiap akhir periode akan dibuat jurnal penyesuaian. Jurnal eliminasi di laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Jurnal eliminasi di laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Yang pertama yaitu mengeliminasi bagian laba dari entitas anak. Yang kedua, mengeliminasi dividen yang diumumkan kepentingan non-pengendali dan muncul di posisi kredit sebagai kepentingan non-pengendali. Yang ketiga yaitu mengeliminasi bagian laba kepentingan non-pengendali. Yang keempat yaitu jurnal eliminasi bersifat basic, mengeliminasi modal saham entitas anak, saldo laba entitas anak, investasi pada entitas anak. Kepentingan non-pengendali. Nah, kita bahas kepentingan non-pengendali nih. Kepentingan non-pengendali menurut PSAK nomor 65 tahun 2014 memberikan definisi bahwa sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat didistribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Menurut PSAK nomor 65 revisi 2014 juga mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, ini akan ada jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi bukanlah bagian dari siklus akuntansi. Jurnal eliminasi tidak sama dengan jurnal penyesuaian, jurnal penutur, ataupun jurnal umum. Jurnal eliminasi ini adalah jurnal yang dibuat dalam kaitannya dengan proses laporan keuangan konsolidasian. Tujuannya yaitu kaitannya dalam proses penyesuaian laporan keuangan konsolidasi agar akun-akun beserta saldo yang tersaji dalam laporan keuangan konsolidasi hanya mencerminkan pengaruh dari transaksi ke pihak non-afiliasi, sedangkan transaksi yang melibatkan pihak berelasi induk dan anak harus dieliminasi, tidak dimunculkan dalam pengaruhnya. Kayak misalnya laporan keuangan induk pembelian anak ke induk ataupun induk ke anak itu tidak dicatatkan di dalam laporan keuangan konsolidasian itu. Yang ketiga yaitu isu seputar konsolidasian. Isu seputar konsolidasian pencatatan investasi saham dengan menggunakan metode biaya. Artinya tidak mencatat sebagian laba ketika perusahaan anak membagikan laba, lalu mengeliminasi dividen bagian milik perusahaan induk. Jika pemilikannya lebih dari 50%, maka pencatatannya biasa dengan metode ekuitas atau metode biaya. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai akuntansi keuangan lanjutan bab 3 mengenai konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.